Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat ya. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik mata buram, keliengan, lemes karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah mata buram, keliengan, lemes ya, karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, yang dimulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, pada session kali ini ya saya fokuskan kepada sensasi-sensasi yang sering muncul, yaitu terutama mata buram, keliengan ya, kemudian badan terasa lemas ya. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan teman-teman subscriber setia ya, yang dalam komennya masih menanyakan, Pak, saya masih sering mata saya buram, kemudian masih merasakan keliengan ya, badan terasa lemes, bagaimana solusinya ya. Nah, maka dari itu tolong ya video ini ditonton sampai dengan habis supaya tidak gagal paham ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjadi jalan solusi buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini. Dan semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan akan terus untuk bersemangat ya, terus untuk bangkit ya, terus untuk selalu berikhtiar ya, agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan cepat membaik atau cepat sembuh. Baik teman-teman ya, jadi yang namanya sensasi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang sangat beragam, baik itu yang sensasi fisiknya ya, mulai dari yang mungkin keliengan ya, mata buram, kemudian badan terasa lemes ya, jalan saja kadang masih sempoyongan ya, belum perut kadang yang masih banyak rasa seperti begah, kembung, sembelit ya, kemudian badan kadang juga pegel-pegel ya, kemudian BAB kadang tidak lancar ya, atau ada yang kadang mules. Nah, ini memang bermacam-macam sensasi yang sering kita alami ya. Maka dari itu ya memang kita harus prihatin ya, tetapi jangan istilahnya putus asa ya dengan penderitaan ini. Pokoknya dengan tekad yang bulat dari dalam diri kita sendiri ya, kita siap untuk bangkit, kemudian kita terus bersemangat, insya Allah itu semuanya pasti akan membaik teman-teman. Jadi tidak mungkin ya yang namanya penderitaan itu akan tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi ya bumi itu berputar lah bagaikan roda ya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan berarti nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi inna mangal yusri yusro, yaitu sangat berlaku ya bagi penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Maka ya tetap bersemangat saja, pasti nanti
kebahagiaan itu sudah menanti kita ya, ketika kita sudah sembuh ya, betul-betul kita bisa merasakan ya nikmatnya orang sehat ya, kemudian kita merasakan bahagianya hidup ini ya, itu setelah kita ditempa melalui proses penderitaan-penderitaan seperti yang kita alami, yaitu penderitaan asam lambung gerd inisiatif psikosomatis. Jadi ini sifatnya adalah peringatan dan ujian yang memang harus kita taklukkan ya, ketika kita untuk naik level kita ya, atau naik derajat kita itu biasa dilalui ini apa, ujian-ujian. Tetapi ujian itu diberikan kepada orang yang kira-kira diukur kemampuannya dan mampu menyelesaikan. Oleh karena itu yakin saja teman-teman ya, insya Allah pasti akan cepat sembuh teman-teman ya. Pokoknya optimis saja ya, bersemangat ya, terus berjuang ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi bahwa sensasi seperti mata buram, keliengan, lemas ini juga sesuai pengalaman saya, yaitu cukup lama saya alami ya. Bahkan ini termasuk sensasi-sensasi yang memang cukup bandel ya, cukup bandel. Tetapi nanti toh akhirnya juga akan menghilang juga teman-teman. Ketika kita memang secara fisik juga sudah membaik ya, secara psikis kita juga sudah mentalnya kuat, nah itu nanti akan menghilang dengan sendirinya ya. Jadi tahu-tahu kita sembuh seperti itu ya. Ya tentunya memang dengan melalui banyak treatment ya, banyak metode-metode yang kita lakukan ya, itu seperti itu ya. Tetapi pasti itu nanti akan berakhir ya. Jadi yang namanya apa ya tadi seperti roda berputar ya, ketika kita sudah istilahnya astagfirullahaladzim, pasti nanti kita akan alhamdulillah ya. Demikian juga sebaliknya, orang yang sudah mengatakan alhamdulillah nanti akan astagfirullahaladzim lagi ya. Setelah astagfirullahaladzim akan alhamdulillah lagi. Jadi seperti itu ya. Yang itu rumus kehidupan itu seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah takut ya. Pasti semuanya akan baik-baik saja. Baik teman-teman ya. Begini ya. Jadi ketika kita masih merasakan sensasi mata buram, keliengan, lemes ya, badan itu rasanya mudah capek ya, jalan saja goyang, itu lemes lah istilahnya ya, kita seperti tidak bertenaga ya. Nah itu tentunya ada sebab dan solusinya ya. Nah pada session kali ini akan saya bahas tentang itu ya. Mudah-mudahan ini juga cukup menjawab daripada pertanyaan teman-teman semua. Oke ya, jadi sebab dan solusinya ketika kita masih merasakan mata buram, keliengan, lemes, itu yang pertama ya. Yang pertama itu biasanya disebabkan dari salah makan ya. Nah, salah makan ini bisa jadi dari waktunya ya, contohnya terlambat makan. Atau yang kedua bisa jadi kurang makan ya, atau kurang makan, kurang minum ya, itu biasa ya. Ketika kita sampai dehidrasi, kekurangan cairan ya, karena kita terlambat makannya, yaitu biasa kita sering menjadi keliengan. Jangankan kita orang yang terkena asam lambung gerd inisiatif psikosomatis, orang normal pun ya, ketika misalkan sampai terlambat makan ya, tidak makan, tidak minum ya, contohnya misalkan dari pagi sampai dengan siang, itu pasti juga akan pusing-pusing kok. Itu sama seperti itu ya. Cuma bagi kita yang terkena asam lambung gerd inisiatif psikosomatis ini sepertinya menjadi hal yang menakutkan ya, karena pikiran-pikiran kita sendiri yang kadang pikirannya terlalu mudah untuk berpikirnya itu negatif ya. Jadi sepertinya otomatis berpikir negatif. Nah, itu yang juga menjadi sebab juga sebenarnya ya. Jadi yang pertama yaitu kembali kepada topik, yaitu tentang salah makan. Salah makan bisa kurang makan, bisa terlambat makan. Bisa juga makan makanan yang salah ya. Contohnya makan makanan pantangan ya. Walaupun mungkin kita tidak sengaja ya, atau mungkin kita sengaja, tetapi
awalnya kita percaya diri untuk makan itu ya, tetapi setelah makan kemudian pikiran mulai menganalisa negatif. Waduh, tadi saya makan cukup pedas ya, jangan-jangan nanti kambuh. Nah, akhirnya menjadi itu pusing-pusing, yang keliengan ya. Kadang mata buram itu kadang dari doktrin pikiran kita sendiri ya. Jadi karena kita sudah mendoktrin makanan ini itu dan lain sebagainya jangan dimakan. Nah, ketika makan akhirnya kita menjadi cemas, timbul kecemasan. Nah, karena timbul kecemasan ya sudah, efeknya menjadi lemes, jadi keliengan, mata buram, itu bisa jadi seperti itu. Makanya untuk hubungannya dengan makanan, menurut saya itu jangan mengistilahkan harus mantang ya, tetapi seperti makanan pantangan ya cukup dikurangi seperti itu saja, sehingga sewaktu-waktu kita salah makan ya, contohnya makan makanan pantangan, kita menjadi tenang ya, menjadi tenang dan tidak apa-apa. Justru mindset pikiran kita yang perlu kita bangun adalah makan untuk sehat itu. Jadi apapun makanannya boleh kita makan, karena makanan adalah rezeki yang harus kita nikmati dan kita syukuri. Itu seperti itu ya. Ketika di pikiran kita seperti itu ya sebenarnya baik-baik saja ya, yang penting terkendali lah ya. Untuk makanan-makanan yang contohnya pantangan memang harus kita kendalikan, dan itu apa ya, biasanya kita akan ingat terus ya terhadap makanan-makanan pantangan. Apalagi pernah misalkan habis makan itu kemudian ada rasa-rasa tidak nyaman ya, itu biasanya teringat terus lah, tidak perlu dicatat pun itu selalu teringat ya. Bahkan ya seperti ketika saya sharing seperti ini materi-materi ini juga saya sudah hafal. Karena apa ya? Karena ya saya sudah mengalami sendiri, jadi tidak perlu saya konsep pun ya, saya masih ingat betul. Nah, maka dari itu ketika misalkan saya dalam menjaganya ya sampai dengan sekarang supaya tetap sehat ya, tidak kambuh lagi. Nah, itu ya caranya hanya waspada saja ya. Makanya jangan sampai kita itu salah makan ya, entah itu salah dari segi waktunya, entah salah itu dari pilihan menunya ya, atau salah dari porsinya, itu pun bisa ya. Misalkan kita makan dengan porsi yang tidak terkontrol ya, makan terlalu banyak misalkan, ya itu pasti akan menimbulkan sensasi. Jangankan kita orang yang terkena asam lambung, sensitif psikosomatis, orang normal saja kalau terlalu kenyang juga perutnya nggak nyaman ya, pasti akan begah ya. Apalagi dengan jenis makanan yang mungkin kegolong makanan pantangan, makanan yang bukan pantangan pun ya, ketika kita makannya terlalu banyak itu juga akan menjadi masalah. Contohnya ketika kita makan nasi tapi terlalu banyak, ya sama, perut itu menjadi tidak apa ya tidak nyaman ya, mungkin menjadi kembung, begah, itu pun bisa seperti itu. Nah, maka dari itu untuk yang berhubungan dengan makanan, intinya jangan salah makan lah ya. Jadi kita kontrol, kita kendalikan, kita sadar ya, itu selalu di pikiran kita itu selalu tertanam seperti itu, sehingga kita tidak lupa diri ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Oke ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang salah makan. Nah, supaya tidak muncul sensasi-sensasi seperti mata buram, keliengan, lemes ya, itu seperti itu. Baik, yaitu faktor yang pertama kenapa terjadi sensasi seperti itu. Kemudian faktor yang kedua atau sebab yang kedua ya. Nah, sebab yang kedua ini bisa jadi dari kecapean teman-teman ya. Kecapean ini bukan berarti kerja berat ya, tetapi mengerjakan sesuatu atau melakukan kegiatan segala sesuatu yang memakan waktu cukup lama ya. Contohnya misalkan kita main HP saja ya, main HP kemudian terlalu lama. Nah, ini juga bisa menimbulkan mata buram ya, karena pada saat kita asik di depan HP ya, otomatis mata ini melawan sinar HP ya, apalagi yang sinarnya terlalu terang. Nah, ini otomatis mata juga kadang menjadi buram ya, menjadi tidak jelas pandangannya, karena mata ini lelah untuk menatap HP terus ya. Atau mungkin kita main
komputer ya, itu juga terlalu lama, atau mungkin kita menonton televisi terlalu dekat, terlalu lama, itu juga bisa efeknya seperti itu ya. Atau kita mungkin menatap matahari langsung, nah itu juga sama. Kadang kan kita terus matanya seperti agak gelap, kemudian agak kunang-kunang, kan seperti itu ya. Nah maka dari itu ya, itu termasuk jenis kecapean ya, seperti itu. Nah belum lagi kalau misalkan memang kita kecapean secara fisik ya, secara fisik ya, contohnya misalkan kita kerja berat ya, kerja berat, kemudian ditambah lagi apa ya, waktunya sampai larut mungkin ya. Nah akhirnya istirahat juga kurang ya, karena waktunya habis untuk beraktivitas. Nah itu ya bisa juga memicu akhirnya pada saat kita jam terbangnya tinggi, aktivitasnya banyak, kadang kita sampai lupa makan ya, atau menjadi terlambat makan. Nah akhirnya ya itu hadirlah ya sensasi-sensasi seperti mata buram, keliengan, badan terasa lemes, tidak bertenaga, itu munculnya seperti itu. Nah maka dari itu ya sadari saja, memang orang yang terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu jangan kecapean ya. Jadi aktivitas itu penting dan bahkan itu harus ya, karena ketika kita tidak beraktivitas ya sama, nanti pikiran kita menjadi selalu ingat kepada penderitaan-penderitaan kita ya. Ya akhirnya menjadi timbul cemas. Nah, cemas itu juga akan menimbulkan sensasi-sensasi seperti itu, seperti menjadi pusing-pusing, menjadi keliengan, kemudian menjadi mata buram ya, kemudian lemes, kadang sampai sempoyongan. Nah itu pun seperti itu ya. Maka dari itu beraktivitas ya ini secukupnya ya, secukupnya. Kalau hanya secukupnya ini efeknya sangat positif teman-teman. Pertama untuk mengalihkan supaya pikiran kita tidak fokus kepada penderitaan, tetapi pikiran kita menjadi positif karena melakukan kegiatan. Otomatis kegiatan yang kita lakukan, apalagi kegiatan yang mungkin sesuai dengan profesi atau sesuai dengan hobi, pasti kita akan menikmati di situ ya. Jadi lakukan saja itu ya, dengan seperti itu ya, itu akhirnya kita pikiran menjadi positif ya. Nah kemudian kita juga jangan terlalu larut di dalam melakukan kegiatan, akhirnya sesuai dengan batas waktu lah, tidak kecapean. Akhirnya kita justru menjadi semakin sehat ya, karena pikiran juga positif, kemudian fisik juga bergerak. Nah itu rahasianya ya, rahasia untuk istilahnya bagi kita sebagai penderita asam lambung gejala inisiatif psikosomatis itu memang harus aktif seperti itu ya. Jadi intinya ya, kita jangan kecapean, kemudian istirahat juga harus cukup ya, apalagi tidur ya. Contohnya tidur ya penuhi saja ya, sekitar ya 7 sampai 8 jam lah itu. Tetapi ketika itu tidak terpenuhi juga tidak usah cemas ya. Sebenarnya kita tidur 4 jam juga cukup kok ya, 5 jam juga cukup. Yang penting pikiran kita ini tidak mencemaskan hal itu ya. Jadi ketika sewaktu-waktu mungkin kita sedang ada acara yang penting dan sebagainya, kadang sampai kita tidurnya kurang ya, disadari aja, tidak apa-apa ya, karena memang ya ada sesuatu ya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan ya, yang itu juga penting. Semuanya adalah kita niati untuk ibadah ya, maka kita akan mendapatkan berkah ya dari itu. Tetapi kalau segala sesuatu kemudian kita mencemaskan ya, ya sudah, akhirnya timbulnya sensasi-sensasi itu. Karena sensasi muncul sebenarnya adalah cerminan dari pikiran negatif kita ya, karena kita terkena psikosomatis, sehingga apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita ya, atau akan diwujudkan oleh tubuh kita. Nah sedangkan ketika kita pikirannya negatif ya sudah, responnya tubuh menjadi merasa sakit. Itu seperti itu teman-teman. Maka itu ya tolong disadari dan dikendalikan, diwaspadai, kemudian kita lakukan saja, kita optimis saja, pasti akan baik-baik saja teman-teman. Sehingga sensasi yang sering
kita rasakan, nanti lama-lama itu akan tersingkir dengan sendirinya. Akhirnya kita menjadi semakin sehat, semakin damai, ya, semakin bahagia, dan akhirnya menjadi sembuh total. Begitu prosesnya teman-teman. Jadi kita nikmati proses ini ya. Jadi jangan mengeluh ya, tapi kita pokoknya nikmati saja ya. Pasti nanti akan berakhir dengan kebahagiaan teman-teman. Itu yang saya alami itu seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sama lah ya seperti itu. Ketika kita penderitaannya sama, biasanya ya kurang lebihnya prosesnya tidak jauh dari itu. Baik ya, kemudian faktor yang ketiga ya, kenapa terjadi sensasi seperti mata buram, keliengan, lemas ya. Ini yang ketiga bisa jadi beban pikiran yang belum diselesaikan teman-teman ya. Jadi beban pikiran itu kan bermacam-macam ya, bermacam-macam. Nah, itu ada kalanya kadang ada yang sulit diselesaikan ya. Ada kalanya ada yang belum terselesaikan ya. Ada kalanya yang dirasa berat untuk menyelesaikan. Nah, itu maka sadari saja supaya beban pikiran itu berkurang ya. Ya, bisa jadi kita seperti minta tolong kepada orang lain ya, misalkan dalam suatu organisasi mungkin ya, tugas-tugas yang menjadi beban pikiran itu usahakan kita bagi dengan anggota kita, sehingga kita jangan apa-apa dipikir sendiri ya. Jadi minta dipecahkan. Nah, dengan seperti itu menjadi beban pikiran itu berkurang. Jadi apa-apa itu jangan ditanggung sendiri, tapi harus kita istilahnya rilis lah, kita rilis, kita mencari jalan keluar bagaimana terbaiknya ya, walaupun kadang juga ada yang sulit juga ya. Nah, itu ketika ada yang sulit juga, justru disitulah kita harus minta pandangan orang lain. Ini bagaimana caranya menyelesaikan ini ya. Nah, tolong dibantu dan sebagainya, itu harus seperti itu. Maka di sini komunikasi itu ini menjadi penting ya, supaya pikiran kita tidak tegang, pikiran kita tidak stres. Ini memang salah satu solusinya, kita harus banyak interaksi ya, banyak interaksi, banyak berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita lah, orang-orang terdekat kita yang dipandang istilahnya bisa untuk berkomunikasi. Ya udah, kita manfaatkan saja ya. Ya minimal kita pokoknya harus suka bergaul ya, suka bergaul, suka bersilaturahmi. Nanti di situ kita akan mendapatkan pencerahan ya. Nah, dengan mendapatkan pencerahan akhirnya beban pikiran ini akan terkurangi ya, akan terkurangi. Kemudian beban emosi juga kadang menjadi stabil ya, beban perasaan kita mulai bisa merasakan senang ya, karena berinteraksi dengan orang lain kita menjadi bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, ini efeknya sangat positif teman-teman ya. Jadi lakukan seperti itu saja, nanti tahu-tahu sensasi mata buram, keliengan, lemes itu menghilang dengan sendirinya ya. Itu karena kita tidak fokus dengan sensasi itu. Jadi mensikapi sensasi itu memang pertama harus kita masa bodoh dengan sensasi ya. Sensasi hanya numpang lewat ya. Faktanya saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Nah, itu seperti itu ya. Dengan seperti itu ya sudah, sensasi itu lama-lama nggak betah terhadap diri kita ya, karena kita cuekin ya. Memang kita harus cuek terhadap sensasi, tetapi sensasi semakin dirasa-rasa ya udah itu semakin melekat ya, itu seperti itu. Makanya kita harus masa bodoh, kita harus cuek, tidak usah kita pikirkan ya. Yang kita pikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik-baik, dengan mindset kita adalah orang sehat, seperti itu ya. Itu baik ya, itu sebab yang ketiga ya. Jadi muncul sensasi seperti mata buram, keliengan, lemas itu bisa jadi disebabkan karena beban pikiran yang terlalu berat ya, atau membuat stres lah, seperti itu. Baik ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, kenapa itu muncul ya sensasi-sensasi seperti mata buram, keliengan, lemas, itu bisa jadi karena kecemasan yang tinggi ya. Jadi kecemasan yang berlebih ya. Nah, itu kita muncul ya, kadang kita masih merasa cemas, masih merasa takut, masih merasa khawatir, masih merasa was-was ya. Walaupun itu mungkin karena kita ingat trauma ya, trauma pada saat kita menderita ya, sehingga kadang terbayang ya, karena
yang namanya pikiran ini selalu mengarah kepada masa lalu dan masa yang akan datang. Ke masa lalu biasanya pikiran itu ingat trauma-trauma yang menyedihkan lah ya, yang membuat kita menjadi menderita. Nah, itu trauma-trauma ya. Kemudian ketika pikiran kita biarkan, itu biasanya juga lari ke masa yang akan datang ya, masa yang belum kita lalui. Contohnya kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi was-was, menjadi cemas. Nah, itu. Nah, maka dari itu supaya supaya pikiran itu tidak menimbulkan kecemasan ya, pikiran tidak lari ke masa lalu, makanya harus dikontrol dengan kesadarannya. Nah, caranya bagaimana supaya pikiran itu tetap berada di masa kini? Yaitu sering kita mengingat ya, sekarang saya sedang apa? Nah, misalkan kalau sekarang saya sedang misalkan mendengarkan motivator, ya katakan itu, sekarang saya sedang mendengarkan motivator. Saya harus bisa menerima ilmu-ilmunya untuk saya praktekkan supaya saya menjadi semakin sehat, misalkan seperti itu ya. Dengan seperti itu nanti fokus ya pikiran ke arah yang sedang kita hadapi saat ini. Dengan seperti itu maka tidak muncul lagi seperti rasa-rasa kecemasan, ya, rasa ketakutan, itu juga akan menghilang. Nah, dengan seperti itu maka sensasi mata buram, keliengan, lemas yang tadinya disebabkan oleh kecemasan itu juga akan menghilang. Baik teman-teman ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.